Penetapan pasal yang ketiga ayat yang ke-40. Demikian kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3 ya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini saya akan berbicara tentang kembali kepada Tuhan atau back to God. Kembali kepada Tuhan. Banyak orang ingin pemulihan, banyak orang ingin berkat, banyak orang ingin kelepasan, tetapi lupa bahwa pemulihan sejati selalu dimulai dari pertobatan. Dan banyak orang lupa bahwasanya sumber berkat itu adalah Tuhan. Tuhan tidak pertama-tama mengubahkan keadaan manusia, tapi yang pertama kali Tuhan lakukan untuk sebuah pemulihan adalah mengubahkan hati manusia. Nah, dalam ratapan pasal yang ketiga ayat 40 ini adalah panggilan Tuhan bagi umat Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Dan kita harus menyadari Bapak Ibu saudara yang berkati oleh Tuhan, bahwasanya kita perlu namanya kembali kepada Tuhan. Dan kita harus menyadari kehidupan kita tidak selamanya di muka bumi ini, ada masanya, ada waktunya kita juga akan kembali kepada Tuhan. Tapi pada malam hari ini saya akan berbicara kembali kepada Tuhan, bukan posisi kita mati atau kita meninggalkan dunia ini. Kembali kepada Tuhan artinya kita menyadari siapakah diri kita, sehingga kita perlu namanya pertolongan Tuhan. Kembali kepada Tuhan itu harus dimulai dari namanya menyelidiki dan memeriksa hidup. Ayat ini katakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Kata menyelidiki dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata kahar. Kahar ini memiliki arti menggali sampai kedalaman hati. Maknanya Bapak Ibu Saudara, menggali sampai kedalaman hati supaya kita menemukan bagian yang melenceng atau bagian yang salah di dalam hidup kita dan kita berani mengakuinya. Yang menjadi pertanyaannya, adakah waktu-waktu kita menyelidiki setiap kehidupan kita sampai kedalaman hati kita, sampai kita mengakui keterbatasan atau kelemahan atau hal yang melenceng dalam diri kita dan kita mengakuinya di hadapan Tuhan? Karena tidak banyak orang itu berani mengakui keterbatasan dan kelemahannya sebagai manusia. Bahkan ketika ada seseorang mengakui keterbatasan orang tersebut, mereka akan apa? Mereka akan marah. Mereka tidak mengakuinya. Tapi marilah kita sebagai orang-orang percaya untuk kita kembali kepada Tuhan. Terlebih dahulu kita harus menyelidiki bagian dalam kehidupan kita. Adakah hal yang salah yang kita lakukan? Adakah hal yang melenceng yang kita lakukan? Dan kita belajar berani mengakui di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Satu Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, dia tidak menyadari bahwasanya itu sebuah dosa, itu sebuah kesalahan. Bahkan ketika orang menegur dia ketika dia melakukan dosa, dia tidak mau, bahkan dia marah. Tapi kebenaran firman Tuhan, kalau kita mau diampuni, mau disucikan dari segala dosa kita, dari segala kejahatan kita, kita harus berani mengakui dosa itu. Dan orang-orang percaya itu jangan sampai hidup dalam dosa, tapi orang-orang percaya itu harus jatuh ke dalam dosa. Apa bedanya hidup dengan jatuh? Jatuh itu pada dasarnya tidak ada yang sengaja. Jatuh itu karena keterbatasan, karena kelemahan sebagai manusia. Makanya kita wajib kita kahar, menyelidiki sampai kedalaman hati kita. Sadarilah kita manusia terbatas, pasti ada namanya hal-hal yang melenceng dalam kehidupan kita.
Dan kita akui itu di hadapan Tuhan. Kalau itu dosa, kita akui di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni, bahkan menyucikan setiap kehidupan kita. Amin. Itu kahar. Berikut, kita akan belajar lagi. Yang berikut adalah memeriksa. Apa itu memeriksa? Memeriksa dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata daras. Daras ini menuju kepada artinya menguji hidup dengan standar firman Tuhan. Saudara, standar Alkitab itu tidak pernah berubah. Standar firman Tuhan sebagai orang-orang percaya itu kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Di dalam Ulangan dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Bahkan di dalam 1 Petrus dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi standar firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Kenapa kita harus memeriksa hidup kita? Apakah hidup kita sudah sesuai dengan standarnya firman Tuhan? Jangan pakai standar orang, saudara, tapi pakai standar firman Tuhan. Kalau kita pakai standar orang tentang melihat siapa yang cantik, siapa yang ganteng, kita akan menjadi orang-orang yang tertipu. Tapi kalau kita menggunakan standarnya firman Tuhan akan katakan siapa yang cantik, siapa yang ganteng itu seperti apa. Cantik, ganteng itu bukan dilihat dari wajah, bukan dilihat dari rupa. Jadi mari, ketika engkau mau memilih pasangan hidupmu, itu lihat dari standar firman Tuhan. Jangan sampai ketika engkau menikah, kau mulai apa? Menyesal dengan sebuah pernikahan. Kau mulai mempersalahkan Tuhan. Padahal jodoh itu adalah pilihanmu. Jangan pernah salahkan Tuhan tentang pasangan hidupmu yang hari ini hidup bersama dengan engkau, karena itu pilihanmu. Jangan persalahkan Tuhan. Makanya mari kita harus memeriksa keadaan kehidupan kita. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan standarnya Allah, standarnya firman Tuhan? Jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang sembrono. Jangan-jangan kita menjadi orang yang munafik. Berkata manis di depan orang, tapi di belakangnya kita berkata jahat. Karena hari-hari ini ada begitu banyak mulut-mulut manis yang kita dengar di depan kita. Tapi di belakang kita, betapa jahatnya mulut orang-orang yang manis. Mari saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang setiap waktunya memeriksa kehidupan kita. Perbedaan antara menyelidiki dan memeriksa. Kalau menyelidiki itu melihat ke dalam dan menemukan fakta yang tersembunyi. Tetapi memeriksa, menilai fakta sesuai dengan standarnya firman Tuhan. Jadi ini hal yang pertama yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Untuk kita kembali kepada Tuhan, kita harus menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Mari buka dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 dikatakan begini. Mazmur 139 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi menyelidiki hidup itu harus dengan firman Tuhan, bukan dengan kata orang. Biarlah firman yang berbicara, yang menyelidiki atas kehidupan kita. Karena kalau firman yang menyelidiki hidup kita 100% tidak akan pernah salah. Tapi kalau manusia yang menyelidiki kita, penilaiannya itu tergantung dia suka atau tidak dengan kita. Ketika dia suka dengan kita, penilaiannya akan baik. Tapi ketika dia tidak suka dengan kita, penilaiannya akan buruk. Jadi pastikan kita memakai firman Tuhan untuk menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Jangan pakai perkataan orang. Amin. Kita kembali. Berikut. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan artinya menuntut kesediaan untuk bertobat.
Kata bertobat itu menggunakan kata metanoia. Metanoia artinya berbalik arah dari hal yang jahat menjadi hal yang baik. Dikatakan gini di ayat yang tadi, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Kata berpaling di sini itu memiliki makna, artinya kembali, berbalik, pulang, dan bertobat. Berpaling itu berarti kita berbalik arah dari dosa kepada Tuhan. Dan pertobatan itu bukan sekedar penyesalan, tapi pertobatan harus ditunjukkan dengan perubahan hidup yang nyata. Perubahan tidaklah bisa dikatakan perubahan kalau tidak terjadi namanya perubahan. Kalau saudara mengatakan saudara sudah bertobat dalam satu hal, tapi hidup saudara tetap sama, itu bukan bertobat. Makanya bertobat itu menggunakan kata metanoia, artinya berbalik arah dari yang jahat kepada yang baik. Makanya sirkusnya 180 derajat. Coba kita buka dulu 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 19 dikatakan begini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi pertobatan yang sejati itu dilakukan dengan kesadaran. Kalau mau bertobat itu harus sadar, supaya perubahannya itu terjadi dengan nyata. Amsal 28 ayat 13 dikatakan begini. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Mau disayang Tuhan? Mau disayang Tuhan? Mau? Tinggalkan dosamu, akui dosamu. Saudara, jangan sampai kita tertipu dengan tipu muslihat iblis. Iblis itu mainnya cantik, saudara. Iblis itu menggoda kita itu tidak langsung. Iblis itu menggoda kita dengan cantik, dengan perlahan-lahan. Tahu nggak cara iblis membuat kita meninggalkan Tuhan itu dengan cara apa? Dengan cara kita melupakan Tuhan, dengan kesibukan kita, dengan hobi kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita, keluarga kita. Ada banyak orang-orang tidak sadar dengan cara iblis, sehingga dia lupa akan Tuhan. Dia lebih sibuk kepada anaknya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan hobinya. Jadi cara iblis membuat kita meninggalkan Tuhan itu dengan cara kita melupakan Tuhan pelan-pelan. Dan sadarilah akan hal ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang apa? Yang tertipu oleh tipu muslihat iblis. Jadi kita harus belajar berani mengakui dosa kita kepada Tuhan. Kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Tinggalkan dosa yang disingkapkan oleh Roh Kudus dan hiduplah sebagai hamba kebenaran. Rasul Paulus katakan di dalam kitab Roma, sadarilah kita ini dulunya hamba dosa, tapi lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, kita sudah menjadi hamba kebenaran. Artinya dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Makanya tadi saya katakan orang percaya itu bukan hidup, tapi jatuh di dalam dosa. Kenapa dia jatuh di dalam dosa? Karena dia terbatas, karena dia lemah. Ada di sini orang yang jatuh sengaja. Ada lubang, terus dia bilang, saya mau jatuh lah di lubang itu. Kan bodoh. Orang percaya ketika berbuat dosa, dia jatuh. Artinya apa? Dia terbatas. Karena dia masih hidup dalam daging. Nanti saudara baca di rumah, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging itu seperti apa? Dan kita masih hidup dalam daging, artinya kita masih punya potensi untuk jatuh dalam dosa. Kita bukan malaikat, kita bukan roh, kita masih daging. Coba cubit tanganmu, sakit enggak? Kalau masih sakit, engkau masih daging. Artinya engkau masih punya potensi melakukan dosa.
Tapi ketika kita menyelidiki, memeriksa hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan, potensi kita melakukan dosa itu menjadi kecil. Amin. Yang berikut, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan itu membawa pemulihan dalam diri kita. Saya yakin dan percaya kita semua ini mau dipulihkan di tempat ini, baik pemulihan secara hidup, pemulihan secara keuangan, pemulihan dari hubungan. Semua orang itu mau pemulihan. Nah, pemulihan yang Tuhan kerjakan itu dimulai dari pemulihan rohani kita. Rohani kita dipulihkan dulu, hubungan kita dipulihkan dulu. Makanya kita datang kepada Tuhan. Ingat, datang kepada Tuhan bukan hanya mencari berkat Tuhan. Ada banyak orang datang kepada Tuhan itu mencari berkat Tuhan. Pastikan ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau punya hubungan dengan Tuhan, otomatis dengan sendirinya apa yang menjadi kebutuhanmu, keperluanmu, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi datang kepada Tuhan bukan mencari berkatnya, saudara, tapi datang kepada Tuhan pastikan kita berjumpa dengan Tuhan. Masalah berkat itu otomatis akan menjadi bagian kita. Saudara datang ke tempat ini mau apa? Supaya hidup saudara diberkati, supaya sakit saudara disembuhkan. Kalau hanya sebatas itu, saudara, kasihan saudara, kasihan hidupmu. Tapi datang kepada Tuhan, kita punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kita punya Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang timbul dalam pikiran manusia, hati manusia, itu yang disediakan. Ketika kita sudah dapat Tuhan, berkat itu otomatis menjadi bagian kita. Ketika kita sudah dapat Tuhan, kesehatan itu menjadi bagian kita. Ketika kita sudah dapat Tuhan, apapun kita bisa miliki. Ini pastikan kita berjumpa Tuhan, kita mendapatkan Tuhan. Bukan cari berkatnya, tapi cari Tuhannya. Karena ada banyak orang hari-hari ini cuma datang ibadah, datang ke gereja cuma mencari berkatnya. Sehingga apa? Sehingga lupa dia berjumpa dengan Tuhan. Makanya ketika dia tidak diberkati Tuhan, dia mulai kecewa kepada Tuhan. Dia mulai menggunakan firman Tuhan. Tuhan katanya ibadah itu mengandung janji, membawa keuntungan. Tapi kalau usaha saya gagal, tapi kalau saya dipecat, saya ditegur pemimpin saya diputusin pacar saya. Padahal saya sudah setia, padahal saya sudah melayani Tuhan. Itu motivasi yang salah ketika engkau datang kepada Tuhan. Pastikan ketika kita datang kepada Tuhan, kita cari Tuhan, bukan cari berkatnya Tuhan. Amin. Dua Tawarik 7 ayat 14 dikatakan begini. Dan umatku atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Jadi datang kepada Tuhan, cari Tuhan, bukan cari berkatnya. Ingat, jangan sampai kita memiliki motivasi yang salah ketika datang kepada Tuhan. Apa motivasi kita ketika melayani Tuhan? Mau dikenal, mau dipuji orang, mau dianggap rohani. Saudara berkat saudara semua sampai situ saja. Ya pastikan kita melayani Tuhan karena kita tahu kita mendapatkan sebuah anugerah yang besar. Karena ada banyak orang yang melayani Tuhan, tapi Tuhan tidak izinkan. Dan pastikan pelayanan kita menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Melayani itu bukan untuk kita dikenal orang, saudara. Melayani itu bukan untuk kita dipuji orang. Melayani itu bukan untuk kita, ngana rohani. Tidak, saudara. Tapi melayani Tuhan, kita menyadari memang kita pelayan Tuhan, kita hamba Tuhan.
Kesimpulannya, kembali kepada Tuhan itu harus kita kerjakan hari ini. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Jangan menunda pertobatan, sebab di sanalah pemulihan dimulai. Ayat terakhir, Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihi dia. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberikan pengampunan dengan melimpah. Saya tidak tahu keadaanmu hari ini, posisimu di mana dengan Tuhan. Masihkah engkau ada hubungan dengan Tuhan? Kalau hari ini engkau mungkin kecewa dengan Tuhan, engkau marah dengan Tuhan, engkau kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, minta ampun selagi masih ada kesempatan. Tundukkan kepalamu, amin, kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik, kita nyanyikan pujian bejanamu. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apakah yang kita kerjakan selama ini, kita beribadah kepada Tuhan hanya rutinitas? Apakah yang kita kerjakan selama ini ketika datang kepada Tuhan itu cuma kita mau dilihat orang? Apakah yang kita kerjakan, kita pergi beribadah karena status kita orang Kristen? Pastikan kita kembali kepada Tuhan dengan sebuah pertobatan, maka pemulihan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, jangan pernah mimpi kau dipulihkan Tuhan kalau engkau tidak datang kepada Tuhan.